Heyo Tabakon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sembari menunggu manga One Piece yang sebentar lagi akan rilis, kita kali ini kembali akan membahas beberapa teori menarik, dan salah satunya yakni berkaitan dengan mantan Admiral Aokiji yang disinyalir punya peran mendalam dalam masuknya dia ke komandan dari Yonko Kurohige. Rupanya ada maksud tersembunyi, dia rencanakan sesuatu yang besar dan kedepannya dia akan membuat gempar dunia One Piece dan menentukan arah dari sosok dia sebenarnya. Jadi sebelum itu tentu jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Di chapter 397, Kuzan mengungkapkan pandangannya tentang bagaimana keadilan dia bisa berubah tergantung sudut pandang dari seseorang. Dialog ini menunjukkan konsep keadilan dan sifatnya yang selalu berubah berdasarkan pihak mana yang menang, yang sangat penting bagi karakter Kuzan. Saat ini Kuzan telah mengkhianati Garp dan bergabung dengan bajak laut Blackbeard. Sekarang timbul pertanyaan, jalan keadilan apa yang diambil oleh Kuzan saat ini? Bagaimana pendiriannya saat ini sebagai bajak laut setelah sebelumnya menjabat sebagai Laksamana? Kita akan mulai menganalisis motivasi Kuzan di akhir dari Pang Hazard. Berdasarkan interaksi antara Doflamingo dan juga Aokiji, kita dapat berasumsi bahwa tekad Kuzan terhadap tujuan yang aneh sudah pasti akan terjadi. Jelas bahwa setelah meninggalkan Angkatan Laut, pandangannya terhadap dunia menjadi lebih jelas dan ini memberinya kebebasan untuk bertindak sesuai dengan motifnya. Motif Kuzan bisa jadi kita tebak setelah dia menyelamatkan bawahannya di Angkatan Laut, yakni Smoker pada saat itu. Hal ini pun menggambarkan bahwa Aokiji yang tidak lagi kecewa dengan Angkatan Laut, kini memiliki empati yang lebih dalam terhadap penderitaan orang-orang yang bahkan tidak dapat ditolong oleh Angkatan Laut dan tetap bertekad untuk memastikan bahwa hal itu benar telah dilakukan. Meski sebelumnya berada di bawah dari Garp, semua ini menunjukkan bahwa Kuzan masih mengikuti jalan keadilan yang dia pilih sendiri. Nah, tindakan Kuzan mengacu pada insiden Ohara di mana dia terpaksa untuk mengevaluasi kembali arti keadilan yang sebenarnya. Sejak awal Kuzan melakukan burning justice pada insiden Ohara di mana tanda petik penjahat dibantai secara brutal di sana, menghasilkan mutu yang lebih baru yakni lazy justice. Bentuk keadilan ini melibatkan penentuan secara hati-hati dengan apa yang benar dan juga salah, memberikan penilaian yang paling adil nantinya terhadap Kuzan. Nah, ketika Kuzan memutuskan untuk menyelamatkan Nico Robin, itu adalah pilihan yang bisa terus diawasi untuk melihat apakah itu benar atau salah di kemudian hari. Ini pun mengikuti pelajaran Garp dari flashback chapter 1088 dengan perputaran koin antara menyelamatkan bayi atau orang tua dari Pulau Binatang Buas. Hal ini pun memberitahu kita bahwa meskipun mengkhianati Garp, pandangan Tamagon yakin bahwa Kuzan tidak akan berubah menjadi jahat dan masih memegang teguh ajaran dari Garp. Namun Kuzan percaya bahwa perubahan juga dapat terjadi di luar batasan organisasi Angkatan Laut dan melalui ikatan antara manusia yang dia lihat nanti. Kuzan sekarang melakukan apa yang harus dia lakukan demi keyakinannya. Tapi motivasi Aokiji saat ini mengarah ke masa depan apa? Semuanya sepertinya mengacu pada dampak dari insiden Ohara dan orang yang dia selamatkan dan pertaruhkan di masa depan. Siapa lagi kalau bukan Nico Robin? Kuzan masih menyimpan kenangan pahit tentang apa yang terjadi pada Ohara dan sangat berempati terhadap Robin dan penderitaan para penduduknya. Kuzan masih menunggu jawaban dari Robin untuk memastikan apakah pilihan tepat membiarkannya hidup pada saat itu. Nah, mungkin bergabungnya Kuzan dengan bajak laut Kurohige adalah metode yang halus untuk mencegah mereka memperoleh informasi penting dari Ohara. Pada saat yang sama juga, Kuzan akan berada di pihak antara individu-individu terkuat termasuk Vegapunk dan Dragon yang melindungi kehendak dari Ohara. Nah, ini juga termasuk Saul yang memindahkan buku Ohara ke Elbaf membantu Vegapunk melanjutkan penelitian tentang Poneglyph. Jadi, sepertinya motivasi Kuzan sejalan dengan Vegapunk dan juga Dragon nantinya. Ketika Kuzan mengetahui bahwa Saul ini masih hidup, kesamaan yang dimiliki oleh karakter-karakter ini adalah perlindungan tanpa petik kehendak Ohara dan pada akhirnya menuju ke tahap akhirnya, yakni memberi perlindungan terhadap Nico Robin. Oleh karena itulah perlindungan kehendak Ohara akan melibatkan 4 front dengan Monkey D. Dragon yang seorang revolusioner, Vegapunk yang seorang marinir, Kuzan sebagai bajak laut,
serta Jaguar de Sol yang bertindak sebagai seorang raksasa. Mereka akan bekerja sama untuk melindungi Nico Robin yang satu-satunya orang akan melanjutkan kehendak dari O'Hara dan dipastikan bahwa kehendak O'Hara tidak akan pernah mati. Oke, berbicara tentang kenapa Aokiji menyelamatkan Saul pada saat itu selain Nico Robin, kita bisa melihat bagaimana Saul tidak setuju dengan rencana penyerangan Angkatan Laut ke Pulau O'Hara. Namun Sengoku meminta Saul untuk tetap menjalankan perintah World Government tersebut sebagai seorang Angkatan Laut. Inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Saul memutuskan untuk berkhianat kepada Angkatan Laut dan membela para penduduk O'Hara. Aokiji sendiri merupakan salah satu Angkatan Laut yang dikirim ke O'Hara saat Buster Call terjadi selain Kaido. Jadi dia tampak tidak percaya dengan apa yang terjadi pada saat itu. Namun, seperti halnya Saul, Aokiji tidak bisa berbuat banyak. Apalagi Aokiji kemudian dibuat ngeri dengan momen di mana Akainu menghancurkan kapal yang berisi ilmuwan O'Hara yang tidak bersalah. Selain menjadi wujud penghormatan, kemungkinan alasan lainnya mengapa Aokiji membiarkan Saul hidup adalah merupakan wujud tanda petik protes atas peristiwa mengerikan yang World Government perintahkan. Aokiji bukanlah penganut doktrin Absolute Justice. Jadi Aokiji tampak tidak sejalan dengan pihak World Government layaknya Garp dan juga Sengoku. Dia sadar dengan kekuatannya tersebut Saul akan selamat di kemudian hari, dan dengan hal tersebut Aokiji mungkin berharap Saul memiliki semangat bertarung lainnya untuk nantinya menghadapi World Government. Oke, meskipun Kuzan ini saat ini bersekutu dengan Kurohige, bagaimana jika Aokiji akan mengkhianati Kurohige dan membentuk aliansi dengan tentara revolusioner dan bersekutu dengan Monkey Dragon di masa depan? Kuzan akan hati-hati memutuskan apakah kesetiaan pada tentara revolusioner merupakan keputusan yang benar ataupun salah. Jadi, untuk menjalankan keadilannya ini, Kuzan akan mengkhianati Kurohige ketika kehendak O'Hara terancam karena keadilan berubah tergantung sudut pandang seseorang yang dia lihat. Selain itu, Aokiji juga masih menyimpan dendam besar terhadap Akainu. Ini bisa jadi adalah salah satu tujuan lagi dari Aokiji. Jadi dengan bergabung bersama pihak yang berlawanan dengan Angkatan Laut dan juga World Government, ini artinya ada peluang bagi Aokiji untuk kemudian bisa kembali bertemu dengan Akainu dan bertarung lagi. Jadi mungkin itu saja beberapa faktor alasan mengapa Aokiji bergabung dengan Kurohige, dan mungkinkah sebenarnya dia mempunyai rencana yang benar-benar matang untuk menghancurkan Kurohige dari dalam. Aokiji yang kita kenal selama ini baik tidak akan mungkin melakukan sesuatu hal yang berkebalikan dengan prinsip hidupnya. Jika kalian punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.